adik-adik semua yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini anak-anak-Mu rindu untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, Engkau berkati adik-adik yang dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau menyertai mereka dan tahu hati mereka rindu memuji dan membesarkan nama-Mu bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nyanyi lagu dalam nama Yesus ada kemenangan.
know my Lord is able to carry me through. He heals the brokenhearted and sends the captives free. He made the lame to walk again and caused the blind to see. I know He's able, He's able. I know He's able. I know my Lord is able to carry me through. I know my Lord is able to carry me through. I know my Lord is able to carry me through. Adios! Setiap kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda. Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Setiap kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda. Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Ayo kerja, kita kerja. Aku maju, kamu maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Setiap kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda. Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Ayo kerja, kita kerja. Aku maju, kamu maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Ayo kerja, kita kerja. Aku maju, kamu maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Persembahkan semua untuk Yesus. Persembahkan semua untuk Yesus. Halo adik-adik, apa kabar semua? Pasti udah lagi bergembira kan? Apalagi tadi kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Dan Kak Wesley percaya kita semua bergembira karena Tuhan ada bersama dengan kita pada hari ini. Oke, hari ini sebelum kita mau dengar cerita, Kak Wesley mengajak kita semua dulu. Ayo kita mau berdoa bareng-bareng. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami bersyukur hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk segala pimpinan dan tuntunan Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami semua, biar apa yang kami pelajari pada hari ini berguna buat kami. Kami dapat sesuatu yang datangnya dari Tuhan lewat apa yang kami pelajari dalam firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pintar semua. Oke, hari ini Kak Wesley mau cerita. Ada satu cerita yang sangat seru banget. Karena dalam cerita ini Kak Wesley mau kasih tahu, ternyata ada satu raja yang sangat hebat. Tetapi kalian tahu nggak? Dia pernah kehilangan akal budinya. Kalau kehilangan akal budi, itu bisa menjadi agak nggak enak, agak serem juga kalau kita lihat. Dan adik-adik kalau mau lihat tentang cerita ini, adik-adik bisa baca dari Daniel pasalnya yang keempat. Di situ kalian akan temukan ada satu raja yang hebat dan waktu itu dia pernah bermimpi. Nama raja itu adalah Raja Nebukadnezar. Kalau adik-adik tahu tentang Raja Nebukadnezar, dia adalah raja yang sangat terkenal, yang pada waktu itu rajanya dia menguasai seluruh dunia.
Nah, tapi satu ketika si Raja Nebukadnezar ini dia tertidur. Tetapi adik-adik tahu nggak? Waktu dia bangun dari tidurnya, dia jadi gelisah. Dia bingung. Wah, ini kok nggak enak banget. Dia bermimpi tentang sesuatu, tapi dia sendiri jadi bingung. Akhirnya adik-adik tahu, waktu dia bermimpi begitu, ketika dia bangun, dia langsung panggil semua orang-orang yang pintar, orang-orang berilmu, bahkan ahli-ahli jampi, orang-orang kasdim pada waktu itu, ahli nujum, semua orang-orang yang pada waktu itu dipikir orang-orang pintar, semua disuruh datang. Dan adik-adik tahu, waktu semua orang-orang itu datang, yang tadi bilangnya pintar, waktu datang, raja langsung cerita, saya mimpi nih tadi malam, kalian tahu nggak? Ini mimpi ini artinya apa? Waduh, waktu raja bilang begitu, semua orang-orang yang berilmu, yang tadi yang bilang ahli nujum segala macam, waktu rajanya bilang mimpinya itu semuanya kaget. Hah? Gimana ini raja? Dia yang mimpi, tapi suruh kita yang artiin. Waduh, kalau mungkin adik-adik yang ditanya begitu pasti juga bingung. Nah, tetapi ada satu orang yang sangat luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namanya dia itu adalah Daniel. Nah, pada minggu sebelumnya udah diceritain sama kakak-kakak. Daniel itu ternyata adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Dia orang yang hebat, selalu disertai oleh Tuhan. Karena hidupnya selalu ada di jalurnya Tuhan. Nah, waktu itu si Daniel akhirnya dipanggil juga menghadap sama si raja. Dan akhirnya waktu Daniel datang, rajanya langsung bilang, ada Daniel nih, saya mau cerita. Daniel denger nih cerita saya. Akhirnya raja cerita tuh mimpinya. Daniel tahu nggak, saya mimpinya begini. Rajanya cerita mimpinya. Rajanya bilang, ada satu pohon, waktu raja lagi tidur, dia mimpi ada satu pohon yang sangat tinggi banget. Pohonnya ini sampai jadi besar, jadi tinggi, tambah tinggi, terus tambah tinggi, sampai dibilang sampai mau nyampe langit. Dan semua orang di seluruh bumi bisa lihat pohon ini. Dan rajanya lanjut lagi bilang begini, terus tahu nggak, di pohon itu ada banyak buah-buahnya, daunnya subur. Bahkan akhirnya di atas ranting-ranting pohonnya itu ada burung-burung bisa nongol di situ, bisa hidup di situ, bisa makan dari buah-buahannya. Bahkan di bawahnya itu ada binatang-binatang yang bisa hidup di bawah pohon itu. Dan semuanya itu ada di sekitar pohon itu. Terus raja bilang begini, tapi tahu nggak? Waktu saya lihat di mimpi itu, tiba-tiba ada seorang penjaga, orang kudus yang turun dari langit, terus perintahnya begini, bilangnya, "Hai, sekarang tebang itu pohon itu, habisin semua ranting-rantingnya, buah-buahnya semua sebarin." Terus penjaga itu bilang, tinggalin aja, hanya tinggal batangnya yang paling bawah, tungkainya aja yang diikat sama ada kayak logam gitu, ada kayak kawat gitu yang ngiket. Dan akhirnya si penjaga itu bilang begini, biarin aja begitu. Jadi nanti semua yang ada di situ biarlah tersebar kemana-mana. Dan rajanya bilang begini, tapi Daniel, kamu tahu nggak arti mimpinya itu? Waktu raja selesai cerita begitu, Danielnya langsung diem, mukanya langsung muram, sedih. Kalian pikir kira-kira Daniel bisa jawab nggak? Kenapa mukanya Daniel sedih? Waktu itu rajanya bilang begini, Daniel, nggak usah sedih, nggak usah muram kamu dengan cerita saya itu. Kamu cukup cerita aja, apa sih arti mimpi saya itu? Terus waktu Danielnya bilang begini, Raja, saya mau cerita artinya itu. Yang saya sedih sebenarnya saya mau cerita begini. Mimpinya itu menceritakan tentang tuanku Raja Nebukadnezar. Tuanku Raja sekarang udah mencapai kejayaannya dengan luar biasa seperti pohon itu yang sudah menjulang tinggi sampai ke langit. Semua orang di seluruh dunia, seluruh bumi bisa lihat sama Tuanku Raja. Tapi ternyata Tuhan yang Maha Kuasa itu melihat bahwa yang raja itu lakukan itu ada salah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Raja tidak menjalankan perintahnya dengan baik karena raja dalam menjalankan pemerintahannya kadang raja bertindak semena-mena. Dan Daniel bilang begini, nanti
akan tiba waktunya yang Tuanku Raja itu akan dikasih seperti apa ya? Kalau dibilang seperti kayak hukuman. Karena ternyata si Raja Nebukadnezar itu dia merasa mulai sombong. Dia punya segala-galanya. Dia merasa dia orang yang paling hebat. Dan dia berpikir bahwa dialah yang bisa melakukan segala-galanya. Padahal sebenarnya KWS mau tanya. Yang bisa melakukan segala-galanya apakah manusia apa Tuhan? Nah benar, Tuhan yang bisa melakukan segala-galanya. Di bawah kolong langit ini yang paling berkuasa adalah Tuhan Allah kita. Dia yang berkuasa di atas segala-galanya. Raja Nebukadnezar walaupun dia hebat, dia itu terbatas. Dia nggak maha kuasa seperti Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dan Daniel bilang begini, Raja, di dalam tadi mimpinya Raja itu kan ada dibilang di situ ada batang paling bawah yang dibiarkan supaya masih ada. Itu mau bicara bahwa Tuanku Raja akan diberikan kesempatan nanti. Walaupun Raja akan mengalami sesuatu yang gak baik, tapi kalau Raja mengakui bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Raja akan dibalikan kepada posisi awalnya. Raja akan menjadi seorang yang ya dikasih posisinya kembali. Karena Raja mengakui bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan ternyata benar tuh. Ternyata apa yang diceritain Daniel itu benar-benar terjadi. Bahkan si Raja itu ternyata dia sampai kehilangan akal budinya. Dia hidupnya seperti kayak binatang-binatang yang tadi. Bahkan makan rumput. Sampai tadi kalau kalian baca di Daniel pasal 4. Si Raja itu sampai makan rumput. Sampai dia kena embun. Wah, dan sampai akhirnya waktu berlalu. Dan akhirnya Tuhan masih kasih kesempatan buat Raja untuk bertobat. Dan waktu Rajanya itu dapat kesempatan yang terakhir. Dia benar-benar boleh sadar kembali. Dan dia ingat. Danielnya pernah bilang bahwa yang maha kuasa itu adalah Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel dan yang disembah kita semua. Tuhan Allah yang kita sembah, KWS mau kasih tahu, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan hari ini KWS mau ngajak kita semua, adik-adik, bahkan Kak Wesley juga, belajar dari mimpi yang Nebukadnezar kasih tahu tadi, bahwa ternyata kita ini nggak boleh jadi sombong, nggak boleh jadi angkuh. Seperti Raja Nebukadnezar yang dia berpikir dia udah punya segala-galanya dan dia berpikir dia yang paling hebat. Padahal yang paling hebat adalah Tuhan Allah yang kita sembah. Ingat, hari ini kita belajar. Kita harus mengakui bahwa Tuhan Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Termasuk kehidupan kita. Allah yang berkuasa. Dia yang kasih kehidupan buat kita. Dia yang memberkati kita semua. Mama, papa kita diberkati oleh Tuhan. Karena semuanya datang dari Tuhan. Jadi kita nggak boleh sombong. Dan hari ini yang pelajaran yang kita mau ingat. Belajar dari Nebukadnezar, kita harus belajar percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dan kita tidak boleh sombong. Pinter semua. Oke, hari ini kalau saya mau tutup, ada satu ayat hafalan. Hari ini kita mau ayat hafalannya di Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-17. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-17 bunyinya begini. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada waktu itu. Jadi ingat, hari ini ayat hafalannya ada di mana? Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-17. Jadi ingat adik-adik semua dimanapun kita berada. Hari ini kita belajar dari Nebukadnezar. Dia mau mulai coba angkuh. Tapi ingat, ada Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Tuhan gak suka orang sombong loh. Kalau kita mau belajar tidak sombong, Tuhan juga akan mengasihi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oke, hari ini kita udah selesai. KWS mau ajak kita berdoa. Kita doa bareng-bareng ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh belajar dari Raja Nebukadnezar bahwa kami tidak boleh angkuh, kami tidak boleh sombong, karena Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami senantiasa ada di dalam pimpinan kuasa Tuhan. Kami mau belajar jadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan kami tidak mau sombong karena kami tahu ada Tuhan yang bertata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat pelajaran hari ini. Jangan sombong dan tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu. Dan Dia berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi ya. Semangat semua. God bless.